Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke subbab yang kelima mengenai identitas trigonometri. Pada bagian ini, kita akan belajar dari mana sebuah rumus berasal. Kebanyakan dari kita hanya berpikir menghafal rumus, dan itu sangat melelahkan. Kenapa? Kalau lupa, udah repot. Begitu ujian lupa. Tetapi kalau kita belajar dari mana rumus itu berasal, ketika kita lupa, setidaknya kita bisa mentrace, ya menyusuri ulang lagi sehingga ketahuan rumusnya seperti apa. Oke? Nah, boleh disiapkan catatannya ya. Oke. Apa sih identitas trigonometri itu? Seperti apa rumus-rumusnya? Mari kita lihat. Nah, misalnya ada suatu titik P, ya. Dia beralamatkan X1, Y1. Oke? Dan dia bisa ditarik dari titik nol ini garis sepanjang R. Ini kalau kita lihat menjadi bentuk segitiga kan? Ya, titik ini dari X1 sebagai alasnya, samping, Y1 depannya. Oke, kita boleh ambil dong segitiga ini jadi seperti ini. Ya, X1 di sampingnya, karena panjang dari sini ke 0 adalah X1, maka panjangnya adalah X1. Tingginya berapa? Karena panjang dari 0 ke sini adalah Y1, maka tingginya Y1. Ya, dia punya sudut theta dan dia punya R, nilai sisi miringnya. Oke, dari sini kita bisa lihat ya bahwa cos theta adalah samping dibagi miring dan sinus theta adalah depan dibagi miring. Kalau gitu cosinus theta-nya apa? Cos theta adalah X1 dibagi R. Ya, X1 per R. Sin theta-nya Y1 per R. Sin theta-nya. Oke, kalau gitu kita bisa cari X1 dong. X1 sama dengan R cos theta. Oke, kedua ruas dikalikan R. Ini coret habis, di sini ada R cos theta. Ini juga sama, Y1 sama dengan R sin theta. Nah, kita sudah punya X1 dan Y1. Oke, sekarang kita ingat nggak kalau mencari R ini pakai apa? Kita punya X1, punya Y1. Pakai Pitagoras. Maka R kuadrat sama dengan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Lalu, kita lihat X1-nya apa? R cos theta. Maka R kuadrat sama dengan, kita substitusikan, R cos theta kuadrat ditambah R sin theta kuadrat. Karena Y1-nya R sin theta. Kalau ada seperti ini dikuadratkan, bagaimana? Jadi R kuadrat, cosnya cos kuadrat theta. R kuadrat jadi sin kuadrat theta. Seperti ini hasilnya ya. R kuadrat kali cos kuadrat theta tambah R kuadrat sin kuadrat theta. Dia punya R kuadrat, dia punya R kuadrat. Oke, boleh difaktorkan R kuadratnya keluar ya. Jadi R kuadrat dikali cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Karena kalau ini kalau dikalikan pelangi, R kuadrat kali cos kuadrat theta jadinya R kuadrat cos kuadrat theta. R kuadrat kali sin kuadrat theta jadinya R kuadrat sin kuadrat theta. Sudah jadi seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal eliminasi. Kita hilangkan nih R kuadrat ini dengan cara pindah ruas. Ya, istilah anak SMA. Atau istilahnya abang, dikali kedua ruas dengan 1 per R kuadrat. Hasilnya adalah R kuadrat per R kuadrat sama dengan cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Oke, R kuadrat per R kuadrat berapa? 1. Maka cos kuadrat ditambah sin kuadrat theta, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Ini rumus yang harus diingat terus sampai nanti ya, apalagi kalau nanti punya cita-cita masuk jurusan teknik. Oke, harus teknik atau jurusan MIPA, jurusan sains, ini pasti kepake terus. Inilah rumus identitas trigonometri yang pertama. Lanjut ya. Nah, kita sudah punya rumus ini. Ya, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Bagaimana sih cara menghafalnya?
rumus ini? Andaikan aku sin kuadrat X, biarkan dirimu jadi cos kuadrat X. Nanti hasilnya jadi 1. Rayuan anak matematika. Oke, oke. Lanjut ya. Lanjut. Sekarang, bagaimana rumus ini apabila kedua ruas kita kalikan 1 per sin kuadrat X? Maka hasilnya menjadi sin kuadrat X per sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X sama dengan 1 per sin kuadrat X. Sin kuadrat X dibagi sin kuadrat X sama dengan 1. Sekarang sebelum disebut kuadratnya, cos dibagi sin apa? Kotangan. Karena kuadrat jadi kotangan kuadrat. 1 per sin apa? Kosekan. Karena kuadratnya jadi kosekan kuadrat. Dapat rumus satu lagi. Rumus identitas yang kedua. 1 ditambah kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Oke? Lagi. Sekarang bagaimana kalau dikali 1 per cos kuadrat X? Maka hasilnya seperti ini. Sin kuadrat X per cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan 1 per cos kuadrat X. Sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X, tangan. Ditambah 1 sama dengan 1 per cos itu kan sekan. Maka 1 per cos kuadrat sama dengan sekan kuadrat X. Nah, adik-adik udah punya 3 rumus ini. Dan sudah tahu dari mana rumus ini berasal. Oke, jadi sekali lagi silakan dicatat. Bagi yang belum mengerti boleh diulang videonya ya. Belajar lagi sambil paham sampai mengerti. Dan kita akan masuk ke video selanjutnya ya, mengenai latihan dari identitas trigonometri. Ya, latihannya berupa biasanya soal-soal pembuktian soal di video setelah ini ya. Oke, selamat belajar. Tetap semangat.